Sebanyak 120 kali, frekuensi harapan muncul angka 3 atau angka 5. Jadi karena di sini dicari frekuensi 2 kali, ini n-nya. Karena di sini carinya frekuensi, kita tulis dulu dengan frekuensi. FA peluang A sama dengan P peluang A kali N. Nah, kita cari dulu PA-nya. N peluang A, N peluang S. Nah, karena di sini N peluang S-nya semestanya itu sisi dadu ada 6, berarti N peluang S-nya itu berarti 6. Karena di sini N peluang A-nya cuma diminta 2 angka, 3 atau 5, berarti di sini peluang A-nya cuma 2. Nah, ini udah ketemu, berarti kita tinggal cari A-nya. P peluang A 2/6, ini masih bisa disederhanain. Jadi kan 1/3. Nggak kelihatan. 1/3. 1/3. Nah, di sini udah ketemu peluang kejadian A-nya. Kita tinggal cari rumus frekuensinya. F A 1/3 dikali 180. Jadi karena di sini masih bisa disederhanain, kita 60 jadinya. Jadi sama dengan 60. Jadi jawabannya 60. Nah, karena di sini nomor 18, 2 buah dadu dilantunkan serentak 1 kali. Kalau munculnya 2 dadu yang jumlahnya maksimal 10, karena di sini yang dicari 2 dadu, berarti kalau 1 dadu itu 6, kita tulis dulu nih N S. NS itu karena 2 dadu itu 6 pangkat 2 sama 6 pangkat 2 itu kan 3. Kita tinggal cari NA komplement namanya. N A tambahin C di sini karena komplement. Ini 5 salah 3 ketutup ya. Tutup. Nah, terus 5 6 terus 6. Nah, karena di sini NA komplementnya itu ada 3, berarti kita tinggal cari NA-nya. NA. NA-nya itu dapat dari N semesta 36. NA komplement itu 3 dikurang 3 sama dengan 33. Nah, NA-nya udah ketemu nih 33. Kita tinggal cari peluang. Peluang itu peluang itu rumusnya N peluang A terus per N. Nah, di sini NA-nya berapa? NA-nya itu 33 per NS-nya itu 36. Ini bisa disederhanain jadi 11/12 gitu. Jadi jawabannya Nah, kita bahas soal dulu. 2 buah dadu dilantunkan serentak 1 kali. Peluang munculnya 2 mata dadu yang jumlahnya habis kita kirim adalah, maka yang karena yang tanya peluang itu, kita tulis rumus peluang PA dengan N A per NS. Nah, karena yang ditanya NS dulu, kan dadu itu ada 6. Kalau ada 2 itu totalnya 36. Jadi 6 pangkat 2 hasilnya 36. Di NS udah ketemu nih 36. Tinggal nyari NA-nya. NA itu kan di sini ada dadu 1, ada dadu 2. Dadu 1 itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan di dadu 2 ada 5, 4, 3, 2, 1, 6. Total dadu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita tulis rumus peluang PA. Tadi lagi nunggu rombongan. Kan NA hasilnya 6 per 36. Ini masih bisa disederhanain. Sama-sama dibagi 6. Kan 6 dibagi 6 sama dengan 1. 36 dibagi 6. Jadi 1/6.
Kepada saudara dulu, peluang seorang bayi yang terserang demam berdarah di suatu daerah adalah 0,3. Jika terdapat 400 bayi di daerah itu, maka banyaknya bayi yang diperkirakan terserang demam berdarah adalah, kan yang di sini ditanya frekuensinya, maka banyaknya. Jadi kita terus rumus frekuensi F sama dengan PA kali N. Nah, kita cari PA-nya dulu nih. Kan PA-nya itu 0,3. Jadi kita tulis PA sama dengan 0,3. Nah, 0,3-nya ini masih bisa dipecahkan. Jadi 3 per 10. Kan PA-nya udah ketemu nih. Tinggal nyari N-nya. N-nya itu kan 400. Jadi 400. N sama dengan 400. Nah, ini tinggal kita jumlahin nih. 3 per 10 3 dikali 400. Nah, 0 sama 0 itu dicoret. 3 tinggal dikali 3 dikali 400 yaitu 120. Jadi yang terkena demam berdarah adalah 120. Jawabannya D. Jadi di soal disebutkan sebuah dadu dilantunkan 1 kali, ruang munculnya mata dadu habis dibagi 3 adalah. Nah, sini teman-teman kita cari kita cari S-nya dulu. Semestanya karena satu dadu itu ada 6 sisi, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus kita cari dulu A-nya. A-nya yang habis dibagi 3. Yang habis dibagi 3 yaitu 3 dan juga ada 6. Jadi 3 dan 6 itu kan jumlahnya 2. Nah, tinggal kita masukin ke rumus, yaitu PA sama dengan NA per NS sama dengan A-nya tadi kan 2 per 6. Terus tinggal dikecilin jadi 1 per 3. Hasilnya jawabannya adalah C. Oke, di sini ada seorang pemuda yang setiap harinya dapat tidur dengan 4 cara, yaitu menelungkup, berbaring, menghadap kiri, dan menghadap ke kanan. Jika dihitung dalam 56 hari, maka frekuensi harapan pemuda itu tidur berbaring adalah. Nah, di sini kita cari S-nya dulu. S-nya itu semesta, karena di sini ditulis ada 4 cara, jadi ditulis 4 cara. Terus kita cari N-nya. N-nya jumlahnya, jadi di sini kan ada tulisan 56 hari, jadi N-nya adalah 56 hari. Terus kemudian A-nya yaitu yang dicari kan cuma 1, yaitu berbaring doang. Nah, jadi cuma 1. Terus rumusnya yang akan kita pakai itu FA sama dengan PA dikali N. Nah, karena PA-nya belum ada, jadi kita cari dulu PA-nya. PA rumusnya itu NA per NS. Nah, A-nya tadi 1. Jadi tulis 1 per S, S-nya tadi 4, 1 per 4. Jadi PA-nya adalah 1 per 4. 1 per 4. Kita masukkan aja ke rumusnya. FA sama dengan 1 per 4 dikali 56. Karena N-nya tadi kan 56. Jadi tinggal dibagi aja. 56 dibagi 4 itu 14. Jadi hasilnya adalah 14. Jadi ini yang jadi di soalnya ada 3 buah uang logam yang dilantunkan serentak 1 kali. Yang ditanya peluang munculnya paling sedikit 2 gambar. Nah, jadi pertama kita cari dulu NS-nya. NS-nya itu cara carinya NS sama dengan 3 buah uang logam itu kan setiap uang ada 2 sisinya. Jadi kita bikin jadi 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, sekarang kita cari NA-nya. NA-nya itu NA sama dengan kita cuma disuruh nyari paling sedikit 2 gambar. Berarti kita bisa bikin dia kayak GGA terus GAG atau AGG. Nah, jadi kan bisa juga GGG. Jadi ini totalnya ada 4, NA-nya 4. Oh ya, untuk nyari peluang rumusnya kan NA per NS.
NS. Kita masukin NA-nya. NA-nya 4, NS-nya 8. Ini bisa disederhanain jadi 1/2. Jawabannya yang B. Nah, ini lanjut ke yang nomor 8. 2 buah uang logam dan sebuah dadu dilantunkan serentak 1 kali. Peluang munculnya 2 gambar pada uang logam dari pelantunan itu. Kita cari dulu NS-nya kayak tadi. NS. Karena di sini uang logamnya cuma 2, jadi kita cuma bikin 2/2 sama dengan 4. Terus NA-nya tuh dari 2 buah uang logam ini cuma dicari 2 gambar, berarti cuma G. Ini berarti 1. Jadi untuk nyari peluangnya, peluang A, peluang kejadian A-nya, NA per NS, NA-nya 1, NS-nya 4, jadi 1/4. Jawabannya yang C. Ya, di sini soalnya sepasang suami istri bermaksud mengikuti KB. Mereka berharap memiliki 3 anak, yakni laki semua. Peluang keinginan mereka terpenuhi adalah, jadi di sini kan rumusnya peluang. Rumusnya peluang itu B A sama dengan nanti kan belum kita tahu nih. Nah, ya sudah. Dan di sini kita nilai semesta itu kan jenis kelamin kan ada 2, yaitu kan perempuan dan laki-laki. Jadi di sini 2. Nah, NA-nya itu diambil. Kenapa diambil? Karena yang diminta kan jenis siap kelamin laki-laki. Jadi 1. Nah, di sini rumusnya PA 1/2. Kan dimintakan anak memiliki anak 3. Jadi 3 sini sama dengan 1/8. Ya di sini soalnya pada pelantunan sebuah dadu sebanyak 2 kali. Peluang munculnya mata dadu 5. Pada pelantunan pertama adalah yang di sini kan ditanyain kan rumusnya itu peluang lagi. Jadi rumusnya peluang tuh P A sama dengan NA per NS. Nah, NS nih nilai semesta itu kan tadi itu punya angka 6. Di sini semua itu ada 6. Nah, NA itu minta kan munculnya pada dadu 5 pada pelantunan pertama. Berarti 5 itu harus mempunyai, keluar dadu itu 5 harus mempunyai satu kesempatan. Jadi rumusnya PA sama dengan 1/6. Ya. Jadi aku mau ngebahas soal peluang nomor 1. Sebuah huruf diambil secara acak dari huruf-huruf peluang. Peluang yang terambil adalah huruf vokal. Jadi kita harus tahu dulu di sini huruf vokal itu apa aja. Huruf vokal itu ada A, I, U, E, O. Jadi ini kita udah tunjukin dari huruf peluang ini ada huruf vokal itu cuman E, U, sama A. Jadi kita taruh rumusnya. Rumusnya itu kan ada NA per NS. Nah, jadi NA-nya itu ada 3. Terus NS-nya itu ada 7. Kenapa 3? Karena huruf vokal di sini cuman ada 3. Nah, terus udah gitu kenapa NS-nya 7? Karena peluang itu ada 7 huruf. Nah, habis itu kita masukin lagi P A sama dengan NA NS. Jadi kita tinggal masukin aja NA-nya itu 3, NS-nya itu 7. Jadi jawabannya 3/7. Dadu sekaligus peluang munculnya
2 mata dadu yang jumlahnya lebih dari 9. Nah, kita masukin dulu S-nya itu 6 pangkat 2 sama dengan 36. Terus NS-nya itu 36. Terus kita cari A-nya itu 4 sama 6, terus 6 sama 4, terus 5 sama 5, 5 sama 6, terus 6 sama 5, 6 sama 6. Jadi kita hitung NA nya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita tulis dulu NA sama dengan 6. Nah, dari sini kita udah tahu, tinggal kita masukin rumusnya peluang. Jadi rumusnya itu ada PA sama dengan NA per NS sama dengan 6 per 36. 6 per 36 itu dari sini. Nah, terus udah gitu kita tinggal perkecil aja 1 per 6. Halo, perkenalkan nama saya Fiona Aurora Bilkis dari kelas 12.5 dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang soal matematika materi peluang. Untuk yang ini, nomor 9. Dalam sebuah tas terdapat 6 bola merah, maka kita gambar dulu. Ini adalah andaikan sebuah tas yang berisi 6 bola berwarna merah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan juga 4 bola berwarna putih. 1, 2, 3, 4. Bila diambil 3 bola secara sekaligus, maka peluang terambilnya bola berwarna merah semua adalah, maka kita tarik garis, akan diambil 3 bola berwarna merah sekaligus. Berwarna merah semua ya. Jadi ini gambarannya. Lalu berikutnya yang perlu kita ketahui adalah bahwa ini merupakan soal peluang. Maka rumus peluang adalah P A atau peluang suatu kejadian A sama dengan NA dibagi dengan NS. NA merupakan kejadian yang dimaksud, sedangkan NS merupakan kemungkinan yang ada atau seluruh kemungkinan atau semesta. Lalu bagaimana cara kita mencari NA dan juga NS? Yaitu dengan menggunakan rumus kombinasi, yaitu CNR. Yang berarti sebanyak N akan diambil sebanyak R. Gitu. Lalu di sini berarti R merupakan 3 berdasarkan pernyataan tersebut, karena yang akan diambil dari kotak atau tas ini adalah 3 bola. Jadi R-nya merupakan 3. Lalu sama dengan N faktorial dibagi dengan R faktorial dikali N dikurang R faktorial, seperti itu. Lalu di sini langsung saja kita kerjakan NA terlebih dahulu. NA CNR, N-nya merupakan, karena yang akan dikeluarkan hanyalah bola berwarna merah, maka N-nya merupakan bola merah, yaitu berjumlah 6. Lalu R-nya seperti yang sudah dikatakan tadi, yaitu 3. Lalu sama dengan, ini ikuti rumus itu, 6 faktorial dibagi dengan 3 faktorial dikali 6 dikurang 3 faktorial. Gitu. Lalu kita kerjakan dulu yang bawah, yaitu 3 faktorial, 6 kurang 3 sama dengan 3 faktorial. Lalu di atasnya kita jabarkan hingga mendapat 3 faktorial saja agar bisa dicoret. Berarti 6 kali 5, 5 kali 4 dikali 3 faktorial. Lalu di sini sudah ada 3 faktorial, kita bisa coret antara yang di atas dan yang di bawah. Lalu sisa 6 kali 5 kali 4, yaitu 120, dibagi dengan 3 faktorial, yaitu adalah 6. Maka sisanya adalah 20. Berarti NA
adalah 20. Berikutnya kita kerjakan yang NS. Sini CNR C. Untuk yang NS, karena kita sedang membahas semesta secara keseluruhan, maka N-nya merupakan keseluruhan dari bola. Maka 6 bola merah ditambah dengan 4 bola putih, yaitu N sama dengan 6 ditambah 4 sama dengan 10. Maka C10, R-nya tetap 3, seperti itu. Lalu berikutnya 10 faktorial dibagi dengan 3 faktorial dikali 10 kurang 3 faktorial. Lalu kerjakan dulu yang bawahnya, 3 faktorial. Di sini sisa 10 kurang 3 sama dengan 7 faktorial. Lalu berikutnya 10 dikali 9 kali 8 kali 7, agar 7 faktorial yang di bawah bisa dicoret dengan 7 faktorial yang di atas. Coret, sisanya 10 kali 9 dikali 8, yaitu 720 dibagi dengan 3 faktorial, yaitu 6. Dan hasilnya adalah 120. Berarti NS sama dengan 120. Kita silang lagi. Dan yang terakhir, tahap terakhir adalah kita cari langsung PA atau peluang kejadian A dengan NA dibagi NS. Kita tulis dulu PA sama dengan NA dibagi NS sama dengan NA-nya 20 dibagi 120, kita coret lagi, sisa 1, bawahnya sisa 6, maka dari itu 1/6. Maka bila diambil 3 bola sekaligus, maka peluang terambilnya bola berwarna merah semua adalah 1/6. Sekarang saya akan menjawab soal berikutnya, yaitu nomor 23. Seorang ibu hamil akan melahirkan bayi kembar 3 di Rumah Sakit Kramat Jati. Jadi kita gambar dulu, di sini ada Rumah Sakit Kramat Jati dengan seorang ibu yang akan melahirkan 3 bayi kembar. Peluang ibu tersebut mempunyai anak paling sedikit 2 laki-laki adalah, jadi di sini berarti kalau paling sedikit 2 laki-laki berarti bisa lebih dari sama dengan 2. Namun karena jumlah anaknya yang kembar itu hanya ada 3, jadi harus kurang dari sama dengan 3. Jadi bayi anak laki-lakinya itu bisa ada 2, bisa juga ada 3 dari 3 bayi kembar ini. Nah, cara mengerjakannya ada 2 metode. Yang pertama itu ada rumus, dan yang kedua itu ada menjabarkan. Kenapa menjabarkan? Karena yang pertama saya hanya pengen menjabarkan aja, ingin melihat. Lalu yang kedua karena dengan kita menjabarkan, setelah melakukan metode rumus, kita dapat memvalidasi apakah jawaban kita dari metode rumus itu benar. Itu jika dijabarkan. Namun kenapa di soal berikutnya tidak dijabarkan? Karena di soal berikutnya itu peluangnya banyak, bisa sampai ratusan. Sedangkan yang ini, karena angkanya itu kecil, ada 3, 2, dan 3, jadi otomatis ketahuan bahwa jika kita menjabar, totalnya itu tidak sampai ratusan, bahkan mentok-mentok itu puluhan, atau bahkan satuan. Gitu, oke? Nah, untuk yang rumus, kita menggunakan rumus peluang, yaitu PA atau peluang dari kejadian A sama dengan NA dibagi NS. NA itu kemungkinan yang dimaksud atau kemungkinan yang ingin dilakukan, yang ingin terjadi, sedangkan NS itu adalah kemungkinan secara menyeluruh, semua kemungkinan, seluruh jumlah kemungkinan atau semesta. Lalu berikutnya, cara kita menghitung NA dan NS itu beda ya. Jadi kalau yang NA kita menggunakan CNR, sedangkan yang NS kita menggunakan KN. Nah, kalau di soal yang sebelumnya kan saya menggunakan dua-duanya itu untuk NA dan NS itu kan pakai CNR semua. Nah, hal tersebut karena perbedaan kepentingan urutan. Kalau di soal yang ini, dia lebih mementingkan urutan dari peluangnya gitu. Makanya pakai KN. Kalau di soal yang sebelumnya yang sudah saya bahas, CNR itu juga dipakai karena dia tidak mementingkan urutan di NS-nya. Nah, cara kita mengidentifikasi apakah suatu soal mementingkan urutan dari suatu peluang itu, karena dengan biasanya di soal ada kata kuncinya. Misalkan kalau yang mementingkan urutan, ada tulisan kata kunci secara berurutan, secara urut, dan lain-lain. Sedangkan kalau yang tidak berurutan, itu biasanya diambil secara sekaligus dan juga lain-lainnya. Nah, setelah kita gunakan ini, di CNR ini ada lagi ya rumusnya gini. Setelah kita tahu N dan R, jadi N dan R ini maksudnya suatu jumlah N akan diambil sebanyak R gitu. Setelah kita menentukan N dan R, kita akan ubah N menjadi N faktorial, lalu dibagi dengan R faktorial, dikali N kurang R faktorial. Gitu. Sedangkan kalau yang KN, K itu melambangkan paling sedikit 2, berarti di sini 2, K itu 2, dan sedangkan N itu 3.
3 karena jumlah dari seluruhnya itu 3 gitu. Lalu langsung saja kita tulis yang A, NA. Yang NA itu CNR karena di sini ada dua, paling sedikit ya, ada dua kemungkinan, yaitu ada 2 laki-laki di setiap percobaan dan juga ada 3 laki-laki di setiap percobaan, di setiap kemungkinan dalam tiap percobaan. Maka kita tulis yang 2 dulu ya, yang R-nya 2. Berarti N-nya itu ada 3 nih, bayi laki-lakinya ada 3, C3, R-nya itu 2 gitu. Lalu kita ubah 3 faktorial dibagi R faktorial, 2 faktorial, lalu 3 kurang 2 faktorial, ini dikali. Lalu kerjakan yang bawah dulu, 2 faktorial ditinggal 1 faktorial, berarti udah hilang ya. Lalu di atasnya 3 kali 2 faktorial agar bisa disilang. Lalu sisanya ada 3. Jadi C3 2 itu hasilnya ada 3. Sedangkan berikutnya ada C33 gitu. Berarti kalau diubah gini, 3 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 3 kurang 3 faktorial. Ini 3 kurang 3 otomatis sudah hilang, dan ini bisa dicoret, sisanya 1. Jadi C33 itu hasilnya 1. Gitu. Lalu di sini lanjutan dari NA, yaitu C32 ditambah dengan C33, yaitu 3 ditambah 1 sama dengan 4. Sama dengan 4. Jadi dapat NA-nya adalah 4. Berikutnya kita cari NS. NS-nya ini lebih mudah, carinya KN. Sama dengan K-nya itu ada 2. Kan di sini tertulis paling sedikit 2, lalu N-nya itu adalah 3 karena ada 3 bayi gitu. Lalu di sini jawabannya adalah 8. Jadi NS-nya ada 8. Lalu langsung aja kita masukkan ke rumus PA. PA sama dengan NA dibagi NS sama dengan NA-nya 4, NS-nya 8, silang-silang 1, 2, sisanya 1/2. Jadi jawabannya adalah 1/2. Jadi peluang ibu tersebut mempunyai anak paling sedikit 2 laki-laki adalah 1/2. Nah, ini adalah metode rumus. Ini metode rumus. Ya, sekarang kita ke metode menjabar. Kita tulis dulu ya, NS. Kalau menjabar itu lebih enaknya NS. Lebih dahulu karena kalau misal NA, kita tinggal mengeliminasi peluang, maksudnya kesempatan atau kemungkinan yang tidak sesuai dengan syaratnya, yaitu paling sedikit 2 laki-laki dan juga totalnya itu harus 3 anak gitu. Paling sedikit 3 berarti, paling sedikit 2 berarti anak laki-lakinya itu ada kemungkinan bisa 2, bisa juga 3 di suatu kemungkinan gitu. NS-nya itu berarti LLL, ada juga LLP, ada juga LPL, ada juga PLL, ada juga PPL, lalu LPP, lalu ada PLP, lalu ada PPP. Berarti NS-nya ada 8. Apakah sama? NS sama. Berarti NS-nya sudah betul. Berikutnya kita cari NA. NA. Yaitu anak laki-lakinya itu bisa 2, bisa juga 3. Berarti ini betul, ini LLP betul, betul. Berarti ada 4. Ini LLP, kita tulis ulang biar kelihatan. LLP, ada juga LPL, dan ada juga PLL. Gitu. Jadi jawaban NA itu ada 4, betul 4. Dan kita tulis lagi PA sama dengan NA dibagi NS sama dengan NA-nya 4, NS-nya 8 sama dengan 1/2. Jadi betul secara menggunakan metode rumus jawabannya 1/2, dan menggunakan metode menjabar hasilnya juga 1/2. Jadi jawaban dari soal ini, seorang ibu hamil akan melahirkan bayi kembar 3 di rumah sakit Keramat Jati. Peluang ibu tersebut mempunyai anak peluang sedikit 2 laki-laki adalah menggunakan 2 metode, jawabannya adalah 1/2.